Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi S1, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi pengangguran dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Baik, masuk saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran biasa disebut juga sebagai tunakarya. Nah, yang termasuk dalam pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang ada tidak mampu menyerap jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja. Penduduk dilihat dari usianya dibagi menjadi 2, yaitu penduduk usia kerja yang berumur 15 sampai 64 tahun dan penduduk bukan usia kerja atau biasa disebut non-produktif yang berumur 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Untuk penduduk yang berusia kerja dibagi menjadi 2, yaitu bukan angkatan kerja, di mana orang ini tidak mencari pekerjaan karena alasan tertentu, apakah karena sekolah atau mengurus keluarga, maka tidak bisa dikatakan dalam angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja yaitu orang yang sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam angkatan kerja dibagi menjadi 2, yaitu bekerja dan tidak bekerja. Untuk yang bekerja ini orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap, dan untuk tidak bekerja orang yang disebut sebagai pengangguran atau karena tidak memiliki pekerjaan. Yang berikut yaitu jenis dan macam pengangguran. Jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan pendekatan angkatan kerja. Yang kedua, berdasarkan penyebab terjadinya. Untuk berdasarkan pendekatan angkatan kerja, dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Nah, untuk pengangguran ini terjadi pada orang yang telah bekerja, namun pekerjaan itu tidak sesuai bakat dan keahliannya, sehingga orang tersebut bekerja dengan tidak optimal. Contohnya, seorang sarjana kedokteran yang menyukai bidang tersebut tetapi bekerja di restoran. Yang kedua, setengah menganggur atau under unemployment. Untuk pengangguran ini terjadi pada orang yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu. Contohnya, orang yang bekerja paruh waktu, dalam 1 minggu dia bekerja kurang dari 35 jam. Okay. Yang ketiga, pengangguran terbuka ya, atau open unemployment. Nah, pengangguran ini adalah orang yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Misalnya seorang sarjana teknik mesin belum bekerja karena belum ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan penyebab terjadinya. Untuk berdasarkan penyebab terjadinya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu pengangguran struktural atau structural unemployment. Pengangguran jenis ini terjadi karena pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh penyedia lapangan pekerjaan. Contohnya untuk tenaga kerja yang dibutuhkan pada bidang industri kimia, yang menuntut persyaratan yang lebih tinggi, yaitu minimal pendidikan S1, menguasai bahasa Inggris, dan mampu mengubah komputer. Dengan adanya globalisasi, kekurangan sedikit persyaratan tidak bisa lagi ditoleransi. Berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu, selama kekurangan persyaratan hanya sedikit, masih bisa ditoleransi. Karena tenaga kerja yang berkualitas pada saat itu jumlahnya masih sangat sedikit.
Sedangkan sekarang, perusahaan bisa saja mendapatkan tenaga kerja asing. Nah, yang kedua yaitu pengangguran friksional atau frictional unemployment. Pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang sifatnya sementara sehingga tidak perlu dianggap serius. Pengangguran jenis ini bukan karena tidak kemampuan mencari kerja, namun karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak atau yang lebih baik. Yang ketiga, pengangguran konjungtural atau cycle unemployment atau siklus, pengangguran siklus. Nah, pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi. Seperti pada saat kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, maka perusahaan akan mengurangi kegiatan produksinya, yang sehingga perusahaan akan mengurangi jam kerja bahkan mengurangi tenaga kerja. Sehingga pada saat terjadi kemunduran ekonomi, maka jumlah dan tingkat pengangguran akan meningkat. Yang keempat yaitu pengangguran musiman atau seasonal unemployment. Pengangguran ini terjadi karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Biasanya terjadi pada bidang pertanian. Contohnya, seorang petani akan bekerja di sawah pada saat musim panen dan musim tanam, sehingga petani akan menganggur sampai menunggu musim panas dan musim tanam berikutnya. Yang berikut penyebab pengangguran. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pengangguran, yaitu pertama, jumlah lapangan kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Penyebab ini terjadi karena jumlah angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Oleh karena itu, untuk menghindari lebih banyaknya pengangguran, pemerintah harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru atau membuat pelatihan kewirausahaan dan lain-lain. Yang kedua, turunnya output dan pengeluaran total. Nilai total output atau produk nasional adalah nilai total dari jumlah barang dan jasa yang biasa disebut juga pendapatan nasional, karena nilainya mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi, jika output total mengalami penurunan, maka permintaan terhadap tenaga kerja akan rendah. Dengan rendahnya permintaan tenaga kerja, sementara penawaran kerja terus meningkat, maka hal itu akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi menyebabkan tenaga kerja harus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Di era globalisasi ini, seorang pencari kerja harus meningkatkan kemampuan dan beradaptasi dengan teknologi. Jika tidak dapat memenuhi permintaan tenaga kerja tersebut, dampaknya akan menjadi pengangguran. Bahkan pekerja yang sudah bekerja pun harus meningkatkan kemampuannya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan apabila pekerja tidak dapat beradaptasi, akan dipecat. Contoh kasusnya itu seperti sebuah pabrik roti yang semula menggunakan tenaga kerja manusia, kemudian beralih menggunakan alat-alat atau mesin untuk pembuatan roti. Hal ini menyebabkan tenaga kerja manusia yang semula digunakan akan digantikan dengan mesin, sehingga akan terjadi pengurangan tenaga kerja dan menyebabkan pengangguran. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan biasanya mensyaratkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, sedangkan pencari kerja juga mempunyai keahlian yang tertentu, yang kadang tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Contohnya, ada seorang apoteker yang sedang mencari pekerjaan pada waktu dan daerah yang sama. Sedangkan perusahaan yang membuka tenaga kerja ini membutuhkan seorang programmer. Maka antara pekerja mencari kerja dan yang membutuhkan tenaga kerja tidak ada kecocokan bidang keahlian, walaupun waktu dan daerahnya yang sama.
Hal ini yang menyebabkan mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan usaha dan waktu. Yang berikut yaitu akibat pengangguran. Nah, masalah pengangguran tidak hanya berkaitan dengan bidang ekonomi saja, melainkan juga berhubungan dengan bidang sosial. Dampak yang diakibatkan dari pengangguran akan memiliki pengaruh terhadap pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dampak pengangguran dilihat dari sudut pandang masyarakat dan perekonomian negara, yaitu pertama, yaitu bagi masyarakat. Hal pertama yaitu akan menyebabkan pengangguran dapat menghilangkan keterampilannya karena tidak bekerja. Yang kedua, pengangguran merupakan beban psikologis, di mana orang yang menganggur secara psikologis akan mengalami rasa malu, tekanan, dan bahkan tidak percaya diri jika bertemu dengan orang lain, dan akan merasa menjadi beban bagi keluarganya karena anggota keluarga harus terus-menerus memenuhi kebutuhan si penganggur. Yang ketiga, yaitu pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya kriminalitas baik berupa kejahatan, pencurian, perampokan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maupun kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal lainnya. Hal ini akan membuat kerusakan pada masyarakat dan membuat ketidakstabilan sosial dan politik. Yang kedua, bagi perekonomian negara. Yang pertama, yaitu penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi berkurang. Dan apabila terjadinya penurunan pendapatan, akan menyebabkan penurunan pada pembayaran pajak penghasilan, yang artinya pemerintah juga mengalami penurunan pemasukan dari sektor pajak penghasilan. Yang kedua, penurunan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata dari penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara. Jika di suatu negara banyak terdapat pengangguran, maka pendapatan nasional negara tersebut akan berkurang dan menyebabkan pendapatan per kapitanya juga akan menurun. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Jika tingkat pengangguran naik, maka akan berdampak pada perekonomian negara. Sehingga untuk menghindari dampak yang lebih besar, maka pemerintah harus menekan angka pengangguran ini dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru atau memberikan pelatihan-pelatihan pada pengangguran. Namun, jika tingkat pengangguran tinggi, maka biaya yang dikeluarkan pemerintah tidaklah sedikit, sehingga menyebabkan pemerintah akan menambah utang ke luar negeri apabila tidak mempunyai dana yang cukup. Yang berikut yaitu cara mengatasi pengangguran. Nah, yang pertama, untuk pengangguran struktural. Seperti yang saya jelaskan di poin sebelumnya, bahwa pengangguran jenis ini terjadi karena pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dianjurkan oleh penyedia lapangan pekerjaan. Nah, pengangguran struktural ini dapat diatasi dengan melakukan beberapa hal, yaitu 1. Memindahkan kelebihan tenaga kerja ke tempat atau ke sektor ekonomi yang kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal. Yang ketiga, mendirikan industri padat karya di daerah yang banyak pengangguran dan mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formulir lowongan kerja yang kosong. Yang kedua, untuk pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang sifatnya sementara sehingga tidak perlu dianggap serius.
Pengangguran jenis ini bukan karena ketidakmampuan mencari kerja, namun karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, pengangguran friksional ini dapat diatasi dengan melakukan beberapa hal, yaitu pertama, melakukan pengembangan di bidang informal, misalnya home industry. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja dengan mendirikan industri-industri baru atau khususnya industri padat karya. Ketiga, pemerintah membuka proyek-proyek umum, misalnya pembangunan jalan raya, jembatan, PLTA, PLTU, dan lain-lain, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan juga dapat merangsang investasi baru dari pihak swasta. Yang ketiga, untuk pengangguran konjuntural. Pengangguran konjuntural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi. Nah, pengangguran konjuntural dapat diatasi dengan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Untuk bisa memenuhi permintaan perusahaan, juga akan meningkatkan penawaran barang dan jasa, sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, untuk pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini dapat diatasi dengan melakukan beberapa hal, yaitu satu, pada saat menunggu musim tertentu, pemerintah mengadakan keterampilan dan pelatihan yang lain. Kedua, menyediakan informasi yang cepat jika ada lowongan kerja pada bidang yang lain. Baiklah, itu beberapa penjelasan tentang materi pengangguran dari saya. Apabila ada salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.